Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran ba'dadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi kali ini kita bertatap muka kembali berkenaan dengan materi yang melanjutkan dari materi Ahad lalu ya, untuk kelas 6 pelajaran Al-Islam. Kita langsung saja karena materinya lumayan banyak. Kita share materi hari ini lewat PowerPoint dan Pak Guru akan jelaskan satu persatu. Tak lupa selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau seorang Nabi yang lahir di bulan ini. Bulan ini masuk kepada bulan Rabiul Awal, dan insya Allah kita akan jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Baik, mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau dan bisa mengikuti jejak beliau, akhlak beliau, bahkan semua ibadah sunnah yang dilakukan beliau kita bisa lakukan dan contoh ya. Pagi ini kita belajar tentang berpikir positif dan berwawasan luas. Hari ini bab 3 kita akan pelajari serta melanjutkan tentang materi berpikir positif dan berwawasan luas. Kalian akan Pak Guru ajak mengenal dan mengetahui pengertian, hikmah dan contoh-contoh berpikir positif dan berwawasan luas. Langsung yang kedua, dalil ya. Dalil dalam Islam, dasar hukum diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kebetulan materi berpikir positif ini diambil dalam surah Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha an yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kalian yang mau makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi orang-orang yang berprasangka buruk itu seperti berprasangka buruk kepada saudaranya sesama muslim, maka dia seperti memakan daging bangkai saudaranya itu yang sudah mati. Sesungguhnya Allah, bertakwalah kamu, sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Maka jauhilah perbuatan berprasangka buruk. Baik, kita akan setel video berkenaan dengan materi hari ini, yaitu berpikir positif dan berwawasan luas ya.
Coba kita lihat. Ya, ini ada cerita karikatur atau kartun yang Pak Guru ambil dari internet tentang 3 boneka usang ya. Ada 3 boneka usang di padang gurun. Nah, ada onta yang sedang jalan di gurun pasir, lalu tiba-tiba jatuh ke dalam lubang. Nah, dia di dalam lubang, ya bisa naik karena dalam ya. Ya, terus berusaha untuk keluar. Tiba-tiba 3 boneka usang ini datang. Ada yang buaya, ada yang kerbau, ada yang dalam bentuk monyet bonekanya ini. Lalu dia mendengar ada suara onta. Lalu dia lihat onta itu ada di lubang. Minta tolong untuk dikeluarkan dari situ. Lalu yang si buaya punya ide dan si monyet juga punya ide. Yang satu pakai tangga, yang satu pakai tali. Tapi dia harus pergi ke rumahnya dulu untuk mengambil terlalu jauh, 300 lebih kilometer. Nah, lalu si kerbau punya ide, menyampaikan idenya kepada teman-temannya. Pasir itu dia jatuhkan ke dalam lubang supaya ontanya bisa naik. Tapi 2 orang ini tidak menerima idenya. Dia berprasangka buruk tidak akan berhasil. Lalu dia boneka kerbaunya berusaha sendiri. Akhirnya berhasil. Ya, itu video gambaran tentang berpikir positif ya. Jadi berpikir positif itu di dalam video tadi kita akan bahas sebagai contoh berpikir positif bahwa apapun usaha yang kita lakukan jangan sampai kita berprasangka buruk terlebih dahulu. Nanti tidak berhasil seperti yang dipikirkan 2 teman boneka tadi. Nah, sekarang kita bahas pengertian berpikir positif ya. Pertama, berpikir positif bisa dinasamakan dengan husnuzon. Dalam bahasa Arab disebut husnuzon ya. Husnuzon berasal dari kata husnu yang berarti baik dan zon yang artinya berarti prasangka. Jadi secara bahasa husnuzon yaitu berprasangka baik. Sedangkan secara istilah husnuzon itu yaitu sikap mental seseorang yang melihat sesuatu kejadian secara positif. Lawan kata husnuzon itu yaitu suuzon yang berarti berprasangka buruk. Maka di video tadi temannya yang 2 ini berprasangka buruk terlebih dahulu. Oh, nanti tidak berhasil usahanya kan. Nah, tetapi si boneka kerbau tadi dia berusaha berprasangka baik dulu atas usaha yang dia ingin lakukan. Sehingga dia berusaha sendiri untuk mewujudkan caranya itu sehingga berhasillah, sehingga prasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada siapapun itu sesuatu yang bisa menenteramkan hati. Nah, ini hikmah dari berpikir positif ya atau berprasangka baik. Pertama, jadi menjadikan hidup tenang dan damai. Jadi seorang yang berprasangka baik itu hidupnya tenang, damai, nggak berasa gerusu karena dia berprasangka baik terus atas apapun kejadian yang terjadi. Lalu menumbuhkan rasa syukur kepada Allah ketika kita mendapatkan ujian, lalu
berprasangka baik kepada Allah bahwa ujian ini pasti ada hikmah di balik semua ujian yang aku alami, sehingga tumbuh rasa syukur ketika sudah berhasil usaha kita untuk menyelesaikan masalah itu, maka menumbuhkan rasa syukur yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu semakin tumbuh rasa cinta kepada Allah karena usaha yang kita lakukan ternyata Allah mengizinkan, Allah mentakdirkan kita untuk berhasil, semakinlah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu semakin semangat untuk melakukan kebaikan. Apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu kalau kita berprasangka baik, maka akan berhasil. Sehingga kebaikan yang akan kita lakukan akan kita terus kita lakukan dan kita lakukan sehingga semangat kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Lalu sikap sabar dan tawakal, ya. Sabar dan tawakal akan semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita punya pikiran positif atas masalah yang kita hadapi, lalu kita berpikir positif untuk melakukan mencari jalan keluarnya. Setelah itu sikap sabar dan tawakal itu semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mudah putus asa. Hikmah berikutnya dalam melakukan sesuatu apapun tidak akan putus asa. Lalu yang selanjutnya bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Seperti tadi mendapatkan jalan keluar, lalu berpikir positif, lalu berhasil, sehingga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang pernah kita alami. Lalu sekarang materi yang berikutnya, berwawasan luas. Pengertian berwawasan luas artinya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni serta bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Orang yang berwawasan luas akan mampu bergaul secara baik dengan banyak kalangan dan akan mengarahkan pada kesuksesan. Itu orang yang berwawasan luas. Dalil orang-orang yang berwawasan luas, jadi seorang Islam itu harus berwawasan luas, ya. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya, maka apakah orang yang mengetahui bahwa yang diturunkan Tuhannya, yaitu ilmu pengetahuan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang-orang yang buta, hanya orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Jadi setiap masalah yang kita hadapi, ya, orang yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan berpikir positif, lalu dia memiliki wawasan yang luas untuk menyelesaikan masalah tersebut, tidak berasa gerusu, tidak buru-buru untuk menyelesaikan masalah, tapi dia pikirkan dulu karena dia memiliki wawasan yang luas untuk menyelesaikan masalah itu. Maka dia pasti akan mendapatkan pelajaran dari peristiwa atau kejadian atau masalah yang dia hadapi. Itu surat Ar-Ra'du ayat 19, ya, dalil tersebut di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 19. Sekarang hikmah berwawasan luas. Pertama, mampu memecahkan masalah dengan solusi terbaik. Lalu bisa membantu orang lain dengan pengetahuannya. Lalu tidak minder saat bergaul. Jadi kalau orang yang berilmu tuh jarang dia minder bergaul dengan siapa saja. Karena ilmu pengetahuan yang dia miliki, dia akan nyambung berbicara dengan siapa saja karena ilmu pengetahuan yang dia miliki. Lalu bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Jadi orang yang berwawasan luas itu bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi. Lalu terakhir, mudah mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi materi hari ini yaitu pertama, berpikir positif, lalu berwawasan luas. Jadi materi hari ini sudah ada di buku kalian di bab 3.
Contoh-contohnya pun sudah ada. Salah satu contoh, misal berpikir positif itu di halaman 44. Contohnya misalkan Hasan selalu belajar dengan tekun dan ibadah, juga selalu ia kerjakan dengan rajin. Ini contoh berpikir positif. Lebih-lebih ketika akan menghadapi ujian, ia semakin rajin belajarnya. Saat hari ujian tiba, ia ternyata tidak bisa masuk sekolah dikarenakan dia sakit. Meskipun sebetulnya Hasan sedih, tapi ia tetap berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mengambil hikmah di setiap kejadian. Jadi ketika dia sakit, tidak bisa ikut ujian, padahal dia sudah berusaha ingin belajar yang rajin. Ketika mau ujian dia sakit, dia selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ada hikmah di balik dia sakit itu, sehingga setelah dia ujian susulan, ternyata dia lebih siap, fisiknya sudah siap, sudah sehat, lalu dia bisa ujian, bahkan dia ujian sendiri. Dia tidak tidak bisa melihat temannya mengerjakan, dia mengerjakan sendiri pada saat itu ujian susulan dan dia berhasil. Itu dia berpikir positif, karena kalau orang tidak berpikir positif maka dia akan putus asa atas kejadian itu. Itu salah satu contoh ya, ada di buku kalian. Lalu kalau contoh berwawasan luas, ada satu contoh. Hasim merupakan siswa kelas 6 SD Muhammadiyah 3 misalkan. Ia merupakan siswa yang senang membaca dan senantiasa mengikuti berita-berita yang ada. Dengan sikapnya ini, maka ia menjadi pribadi yang berwawasan luas dan sering diminta bantuan oleh teman-temannya untuk memecahkan persoalan yang ada. Jadi orang yang berwawasan luas, dia akan dimintai pendapat untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi akan selalu bisa menyelesaikan masalah kalau dia memiliki wawasan yang luas. Itu saja materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian pelajari. Nanti tidak ada tugas. Insya Allah ahad depan kita akan lanjutkan mungkin mengerjakan tugas. Ya, baik. Itu saja dari Pak Guru. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.